sesak nafas dan nyeri dada, nafsu makan menurun, berat badan menurun, demam meriang lebih dari 1 bulan, berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Titik Sulistiati, kader Posyandu Desa Taunang. Pada siang hari ini saya akan mengisi mengenai TBC. Apa itu TBC? Yaitu tuberkulosis atau terkenal dengan TB. Yang dimaksud dengan TBC, TBC itu menyerang seluruh tubuh, terutama bagian paru. Ada TB paru, ada TB kelenjar, ada TB kulit, ada TB tulang, dan ada TB selamut otak. Bukan hanya TB paru saja, tapi bisa menyerang seluruh tubuh. TB itu disebabkan karena kuman, namanya kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini Mycobacterium tuberculosis itu melayang-layang di udara karena kumannya itu bisa mabur, bisa berterbang. Nah, itu di situ dihirup oleh orang yang sehat. Orang yang sehat, kumannya masuk di dalam paru-paru orang yang sehat. Jadi orang yang sehat itu ada kumannya di dalam paru-paru. Apabila orang yang sehat ini itu daya tahan tubuhnya rendah, dia bisa terkena TB. Tapi kalau seandainya orang ini itu daya tahan tubuhnya kuat, itu tidak bisa terkena TB, tapi kumannya masih ada di dalam paru-paru. Terus kita akan lagi. Siapa-siapa saja orang yang berisiko tinggi terkena TB? Itu pertama, yaitu merokok. Bukan berarti orang yang merokok itu kena TB, tidak. Tapi karena orang merokok itu di saluran pernafasan itu iritasi karena ada perlukaan, jadi cepat bisa tertular oleh penyakit TB. Orang yang dengan HIV/AIDS ini juga bisa terkena TB karena orang dengan HIV/AIDS itu otomatis daya tahan tubuhnya. Karena HIV itu menyerang sistem kekebalan tubuh. Ini virus AIDS itu HIV itu menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi orang TB itu bisa terkena HIV. Terus yang selanjutnya, siapa saja yang terkena TB yaitu kurang gizi. Anak atau orang yang kekurangan gizi itu bisa terkena TB karena daya tahan tubuhnya. Dan selanjutnya yaitu sanitasi buruk. Sanitasi buruk ini perumahan yang memang tidak layak. Banyak sekali tempat-tempat yang tidak bersih. Ini mulai dari airnya tidak bersih. Ini kalau seandainya ada orang yang kena TBC itu cepat tertular karena udaranya tidak bersih. Karena untuk TB ini banyak sekali kebanyakan orang yang tidak mampu karena memang sanitasinya sangat buruk. Kita lanjutkan lagi. Gejala dari pada TB tuberkulosis itu apa saja? Itu yang pertama yaitu batuk berdahak selama 2-3 minggu atau lebih. Ini tanda utama. Tanda-tanda tambahannya yaitu ada batuk bercampur darah, ada sesak nafas dan nyeri dada, nafsu makan menurun, berat badan menurun, demam meriang lebih dari 1 bulan, berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik. Kok malam hari tidak melakukan kegiatan fisik apa-apa, ternyata dia kok berkeringat. Itu salah satu tanda gejala tambahan daripada gejala TB, tuberkulosis. Selanjutnya yaitu cara untuk memastikan seseorang terkena TB. Cara terbaik memastikan TB paru adalah pemeriksaan dahak mikroskopik di fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 3 kali dalam 2 hari, yaitu sewaktu hari pertama, yaitu pagi hari kedua, dan sewaktu hari kedua. Jika dalam pemeriksaan hasilnya positif, maka orang tersebut harus diobati secara teratur dan minum obatnya juga secara rutin, tidak boleh bolong-bolong. Jika pemeriksaan dahak hasilnya negatif, maka atas anjuran dokter, unit Divaskes dilakukan pemeriksaan ronsen, torak atau foto dada. Karena kita merasa sudah ada gejala tanda-tandanya, tapi kok dia hasilnya negatif, itu bisa diperkuat dengan foto dada. Selanjutnya
TB, penularan TB terjadi di mana-mana. Siapa saja bisa terkena TB. Tidak hanya dokter, itu juga bisa kena. Pak Ustadz juga bisa kena. Semua orang bisa terkena, tergantung daya tahan tubuh kita masing-masing. Apakah daya tahan tubuh kita kuat atau tidak? Bagaimana TB menular? Itu pertama, TB menular melalui dahak yang dipercikan. Itu waktu batuk, percikan ke udara. Ya, ke udara mabur dan dihirup orang yang sehat. Jika daya tahan tubuh menurun, maka orang tersebut akan sakit TB. Jadi kalau bisa memang kita usahakan untuk meningkatkan imunitas kita biar kita tidak terjadi atau tidak terkena penyakit TBC. Kuman TB hidup di dalam paru-paru orang yang sehat. Jadi orang yang sehat tadi juga ada kuman mikrobakteriumnya, tapi di dalam paru-paru. Kalau dia memang daya tahan tubuhnya kuat, tidak akan terjadi kena penyakit TB. Tapi kalau dia tidak kuat imunitas, itu bisa terkena penyakit TB. 5 langkah pencegahan TB. TB dapat dicegah dengan pertama, mengobati pasien TB hingga sembuh. Yang kedua, menutup mulut saat batuk dan bersin. Kalau seandainya kita tidak membawa sapu tangan ataupun tisu, itu bisa dengan kita mengusap dengan lengan dalam kita, biar kita tidak bersinnya itu tadi tidak kemana-mana. Yang ketiga ya, membuang dahak di tempat yang benar, ya, ini di kloset ya. Terus yang keempat, menjaga ventilasi udara biar ada sirkulasi udara keluar masuknya udara, biar udara itu di situ bersih, tidak lembab karena adanya ventilasi udara. Yang kelima ya, imunisasi BCG pada bayi. Imunisasi BCG pada bayi ini untuk mencegah penyakit TB biar tidak komplikasi, bukan tidak terkena TBC tapi tetap terkena tapi tidak terjadi sampai komplikasi. Perilaku hidup bersih dan sehat dapat mengurangi penularan TB. Ini yang utama. Memastikan pengobatan TB hingga sembuh. Pengobatan TB yang terbaik di puskesmas. Ini kita ingat, kita tidak perlu kemana-mana, berobatnya hanya di puskesmas dan gratis. Jadi karena obatnya itu sangat mahal, biar tidak putus-putus itu kita pengobatnya itu di puskesmas dan gratis. Klinik, rumah sakit dan dokter praktek swasta yang sudah tidak bisa obat TB gratis di vaskes yang sudah disepakati dari WHO. Tahapan pengobatan TB, jadwal pemeriksaan dahak. Pengobatan TB kalau dia sudah dinyatakan dia positif itu dia harus pengobatan selama 6 bulan atau 9 bulan. 6 bulan itu dibagi menjadi 2 kelompok, 2 tahapan. Yang pertama itu tahapan intensif, yaitu tahapan awal itu 2 bulan. 2 bulan itu sebelum 2 bulan 1 minggunya itu harus dites dahaknya, apakah dia sudah negatif atau belum. Dan ditambah lagi dengan tahapan lanjutan itu kelima, baru menginjak ke bulan kelima, seminggunya itu juga dites lagi dahaknya, apakah sudah tidak ada kumannya atau masih. Dan menginjak 6 bulan akhir itu seminggu sebelumnya juga dites dahaknya lagi. Ini tahapan tadi yang 2 bulan untuk menonaktifkan kuman. Ini 2 bulan itu menonaktifkan apakah masih ada kumannya atau tidak. Tahapan lanjutan yang 4 bulan tadi ini untuk mematikan kuman. Jadi kalau 4 bulan ini nanti mematikan kuman. Kalau kita memang minum obatnya rutin selama 6 bulan, itu bisa sembuh secara total dan penularannya juga bisa berkurang. Nah, ini untuk bisa mencegah penularan yaitu dengan cara pasien TB harus diobati sampai sembuh. Memonitor efek samping obat TB. Kalau ini efek samping obat TB ini yang biasa, seperti warna merah pada air seni atau kencing, karena dia minum obatnya warnanya merah. Jadi mungkin air kencingnya juga bisa berwarna merah. Yang kedua, tidak nafsu makan karena mual, sakit perut, karena dia minum obatnya sebelum makan, sebelum perutnya terisi kosong, jadi merasa ingin mual dan sebagainya. Itu merupakan efek samping dari TB yang biasa. Yang ketiga yaitu nyeri sendi. Ini termasuk efek samping obat TB yang biasa.
Tapi kalau setelah kesemutan atau rasa terbakar di kaki, gatal dan kemerahan kulit, tuli, gangguan keseimbangan lambung, kuning pada mata atau kulit, gangguan penglihatan, ini sudah termasuk efek samping yang berat. Ini cepat-cepat diperiksakan ke tim pelayanan kesehatan, jangan sampai terlambat. TOS TB, temukan, obati sampai sembuh. TBC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.